أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Berikut kami sampaikan kembali lanjutan nasihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih pada video sebelumnya. Beliau berkata sebagai berikut, jangan tertipu oleh sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Diceritakan oleh sebagian orang syalih bahwa saudaranya yang seiman telah berziarah kepadanya seraya berkata, wahai saudaraku, kemarilah sehingga kita menangis atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Sungguh indah kata-kata orang syalih itu. Ia telah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'malu ahadukum bi'amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'in aw ba'un fatudrikuhu ash-shaqawatu fayasiru min ahli an-nar wa ya'malu ahadukum bi'amali ahli an-nar hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'u aw ba'un fatudrikuhu as-sa'adatu fayasiru min ahli al-jannah. Salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak tinggal antara dia dan surga, kecuali hanya satu hasta atau satu depa, kemudian kecelakaan menimpanya, sehingga ia menjadi ahli neraka. Dan seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak tinggal antara dia dan neraka, kecuali hanya satu hasta atau satu depa, kemudian kebahagiaan menghampirinya, sehingga ia menjadi ahli surga. Sebagian orang syalih ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka ia berkata, kalau aku tidak melihatnya, maka hancurkanlah tempatku ini. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Maka aku akan menjawab, jika makhluk telah keluar dari hati seorang hamba sehingga tidak ada di dalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan melihatnya dan mendekatinya sebagaimana yang ia inginkan. Ia akan melihatnya secara batin sebagaimana ia melihat selain dia secara lahir. Ia akan melihatnya seperti Nabi Muhammad SAW melihat dirinya pada malam Mi'raj. Beliau melihatnya, mendekatinya, dan berbicara kepadanya secara lahir. Beliau melihat kedekatannya, sifatnya, kemuliaannya, kemurahannya, kebaikannya, kelembutannya, dan pemeliharaannya. Barang siapa telah terbukti ibadahnya dan kemakrifatannya, maka ia akan berkata, perlihatkan aku, atau jangan engkau perlihatkan aku. Ia tidak akan berkata, berilah aku, atau jangan engkau beri aku. Yang demikian itu karena ia telah fana dan tenggelam. Karena itulah sebagian orang yang telah sampai ke maqam ini mengatakan, aku tidak peduli pada diriku. Alangkah indahnya perkataan, aku adalah hambanya. Jika seorang hamba bersama tuannya, ia tentu tidak mempunyai pilihan dan kehendak. Dikisahkan tentang seseorang yang membeli hamba sahaya, dan kebetulan hamba sahaya itu rajin beribadah. Orang tersebut bertanya kepada hamba sahayanya, wahai hamba sahaya, apa yang ingin engkau makan? Hamba sahaya itu mengatakan, makanan yang engkau berikan kepadaku. Apa yang ingin engkau pakai? Tuannya bertanya lagi. Hamba sahaya itu menjawab, pakaian yang engkau berikan kepadaku. Tuannya bertanya lagi, rumah mana yang ingin engkau tempati? Ia menjawab, tempat yang engkau berikan kepadaku. Tuannya bertanya lagi, pekerjaan apa yang engkau sukai? Hamba sahaya itu mengatakan, pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Maka laki-laki itu menangis dan berkata, beruntung sekali aku, jika aku bersama Tuhanku seperti engkau bersama aku. Kemudian hamba sahaya itu berkata, wahai Tuanku, apakah seorang hamba yang mengikuti tuannya mempunyai pilihan dan kehendak? Seketika itu juga tuannya mengatakan, engkau merdeka karena Allah, dan aku ingin engkau tinggal di sisiku. Aku akan melayanimu dengan diri dan hartaku.
Setiap orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mempunyai kehendak atau pilihan, tetapi ia akan berkata, "Aku tidak peduli dengan diriku." Janganlah meremehkan takdir dalam urusannya dan urusan selainnya. Sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah zuhud terhadap makhluk dan suka dengan khalwat, suka membaca Al-Quran dan hadits Nabi SAW, sehingga tidak heran jika hati mereka dekat dengannya meskipun mereka bergaul dengan makhluk. Dengan hati itulah mereka memandang dirinya dan memandang orang lain. Hati mereka telah benar sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Mereka adalah orang yang sanggup mengungkapkan apa yang terlintas dalam pikiranmu dan menceritakan apa yang terjadi di rumahmu. Jadilah orang yang berakal. Janganlah mengejek para wali itu dengan kebodohanmu dengan mengeluarkan kitab, naik ke atas mimbar, lalu berceramah di depan manusia. Sesungguhnya semua ini merupakan sesuatu yang membutuhkan hukum lahir maupun batin. Kemudian kaya dari segala sesuatu, selanjutnya harus menceburkan diri dalam dua keadaan terpaksa. Pertama, di negerimu tidak ada siapapun selain engkau yang harus berbicara kepada manusia dengan terpaksa. Kedua, engkau memang diperintahkan oleh hatimu supaya berbicara. Maka ketika itu engkau akan naik ke makam ini untuk mengembalikan makhluk kepada Khalik. Sungguh celaka engkau mengaku sebagai seorang sufi, tetapi engkau justru mengotori seorang sufi. Orang yang bersih lahir dan batinnya dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah akan semakin bertambah bersih, dan ia semakin keluar dari lautan wujudnya, kemudian meninggalkan kehendak dan pilihannya karena kebersihan hatinya. Asas kebaikan adalah mengikuti Nabi SAW dalam ucapan dan perbuatannya. Jika hati seseorang telah bersih, maka ia akan berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpinya, dan beliau SAW akan memberikan perintah atau larangan tentang suatu perkara. Ia sepenuhnya menjadi hati dan bentuknya menyendiri. Ia menjadi senyap tanpa suara, bersih tanpa kotoran, dan isi tanpa kulit. Secara maknawi, ia bersama Nabi SAW, dan beliau SAW akan mendidik hatinya bersamanya, di depannya, dan menuntun tangannya. Mengeluarkan segala sesuatu dari hati, bagaikan mengangkat gunung yang kokoh, sehingga memerlukan pertolongan berupa mujahadah, dan bersabar dalam menghadapi segala kesusahan. Janganlah engkau mencari sesuatu yang tidak akan sampai ke tanganmu. Jika engkau mengamalkan nasihat ini dan engkau berserah diri, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Jika pada hari kiamat engkau termasuk golongan kaum muslimin dan bukan termasuk golongan kaum kafirin, maka engkau menjadi orang yang beruntung. Jika engkau dapat duduk di tanah surga atau di pintunya dan bukan termasuk orang yang mendapatkan kecelakaan, maka engkau menjadi orang yang beruntung. Hendaknya engkau bersikap tawadu, jangan sombong. Tawadu justru akan meninggikan derajatmu, dan kesombongan justru akan menjatuhkan dirimu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa tawadu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Hati orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan datang kepadanya ma'rifat, ilmu, tauhid, tawakal, dan berpaling dari segala sesuatu. Zikir yang terus-menerus akan membawa kebaikan yang terus-menerus di dunia dan akhirat. Jika hati telah benar, maka ia akan selalu berzikir. Meskipun matanya tidur, hatinya tetap ingat kepada Tuhannya, karena ia mewarisinya dari Nabi SAW. Pada suatu malam, seorang syalihin mengalami susah tidur, padahal ia telah bersiap-siap untuk tidur. Ketika ditanya mengenai keadaannya tersebut, ia menjawab, "Hatiku melihat Tuhanku." Ucapannya itu memang benar karena mimpi yang benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesejukan hatinya adalah ketika dalam tidurnya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina waj'alil akhirata dara qararina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami,
dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Jadikanlah akhirat sebagai tempat kembalinya kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.